Selamat pagi adik-adik, terimalah salam Bunda Cici Sotihotu Namo Buddhaya. Nah adik-adik gimana nih kabarnya di rumah? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Nah jangan lupa juga adik-adik harus tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Dan kalau perlu adik-adik harus makan makanan bergizi dan rajin olahraga agar adik-adik selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, seperti biasa pada hari Minggu pagi ini kita mau melaksanakan kebaktian online SMP Ananda. Nah, seperti biasa juga kita akan mengawali kebaktian online ini dengan membacakan parita dan bermeditasi. Adik-adik di rumah kalau bisa ikutan baca parita dan bermeditasi ya. Oke, langsung aja kepada tim pembaca parita dipersilahkan. Mari adik-adik kita membuka sekolah minggu pada pagi hari ini dengan membacakan parita-parita suci. Arahang sama sambuddhu bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhatu bhagawata dhammo dhammang namassami. Supartipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Yamang haku mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yassa camayang bhagavato dhammang rucema ime hisakkare hitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Hannamayang buddhassa bhagavato uppabhaganamakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang saranagama partang varnamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasikha padaparthang varnamase. Parnatipata velamani sikha padang samadhiyami. Adinadana velamani sikha padang samadhiyami. Kamesumiccacara velamani sikha padang samadhiyami.
musawadah, welamarni sikkhapadang samadhiyami, sulamilaya majjapamadarthana, welamarni sikkhapadang samadhiyami, handamayang buddhanusatinayang karumase, iti piso bhagawa arahang sama sambuddhu, wijjadharana sampanno sugato lokawidu, anuttaro purisa dhamma sarati, satta dewa manusanang buddho bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase, swakhato bhagavata dhammo, sandiartiko akaliko ehipasiko, opanyaiko pajatang weditabu winyuhi, handamayang sanghanusatinayang karomase, supatipanno bhagavato sawaka sangho, pujupatipanno bhagavato sawaka sangho, nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho, samici patipanno bhagavato sawaka sangho, yadidang cattari purisa yuga ni artha purisa poggala, esa bhagavato sawaka sangho, ahunneyo pahunneyo dakyarneyo anjalikaraniyo, anuttarang punyakhetang lokasati, handamayang saccakiliyagadhayo varnamase, natime saranang anyang, buddho me saranang warang, etena sajjawajjena sotite hotu sabada, natime saranang anyang, dhammo me saranang warang, etena sajjawajjena sotite hotu sabada, natime saranang anyang, sangho me saranang warang, etena sajjawajjena sotite hotu sabada. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi sejenak. Ambil sikap duduk yang baik, badannya ditegakkan, matanya dipejamkan, dan tangan ke arah depan. Meditasi dimulai. Dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, tutiampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami,
meditasi selesai. Sabe santa membantu kita. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih kepada tim pembaca Parita yang telah memimpin Parita pada hari ini. Nah, selanjutnya biar adik-adik tambah semangat, kita mau menyanyikan lagu Buddhis dulu nih. Hari ini yang akan memimpin nyanyinya adalah Cici Antika dan Cici Novi. Adik-adik di rumah ikutan nyanyi ya, biar adik-adik tetap semangat untuk melakukan kebaktian online pada hari ini. Oke, langsung aja kepada Cici Novi dan Cici Antika, dipersilahkan. Terimalah salam Buddhis dari Cici, Sotyohotu Namo Buddhaya. Nah, hari ini Cici sama Koko Visa, Cici Novi, Cici Antika sama Koko Visa mau nyanyiin satu lagu. Kira-kira lagunya apa? Kita langsung lihat aja ya. Nah, kalau adik-adik yang bisa nyanyi langsung, yang tahu lagunya, terus tahu nadanya, bisa ikut nyanyi ya. Oke, yuk Koko Visa. Di kala ku gundah dahulu teringat Buddha. Di kala ku goyah hanya Dhamma penopang jiwaku. Dalam hidup ini ku hanya mengenal Buddha. Ingin ku laksanakan semua Dhamma ajaran mulia. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu. Biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Dalam hidup ini ku hanya mengenal Buddha. Ingin ku laksanakan semua Dhamma ajaran mulia. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu. Biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu. Biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Selamanya seumur hidupku. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, sekian lagu yang udah Cici Koko bawain. Lagu yang tadi itu judulnya adalah Biarkan Damai Dalam Hati. Oke adik-adik, terima kasih. Sotyohotu Namo Buddhaya.
Oke, terima kasih kepada Cici Antika dan Cici Novi yang telah memimpin nyanyi Buddhis pada hari ini. Oke, langsung aja kita ke isi sharing pada hari ini. Adik-adik ada yang tahu gak nih siapa yang mau sharing pada hari ini? Nah, hari ini yang mau sharing adalah Cici Meta. Nah, Cici Meta hari ini mau cerita tentang cerita Jataka. Adik-adik penasaran gak nih sama cerita apa sih yang mau Cici Meta bawakan? Oke, langsung aja adik-adik di rumah dengarkan dengan baik sharing Cici Meta pada hari ini. Semoga sharing Cici Meta dapat bermanfaat untuk adik-adik. Oke, langsung aja kepada Cici Meta, dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici, Sotihotu Namo Buddhaya. Nah, ketemu lagi nih sama Cici hari ini. Hari ini Cici mau bawain materi tentang cerita Jataka, yaitu kisah pemberian dana yang tiada taranya. Nah, adik-adik nanti disimak ya apa yang Cici ceritain. Nah, pada suatu saat ada seorang raja memberi dana makanan kepada sang Buddha dan biku-biku lainnya dalam jumlah yang lumayan besar nih. Lalu saingan-saingannya ini yang bersaing dengannya telah mengatur upacara pemberian dana yang lainnya dalam jumlah yang lebih besar lagi dari raja tersebut. Jadi, raja dan para saingannya bersaing dalam pemberian dana. Lalu akhirnya Ratu Malika memikirkan sebuah rencana. Untuk melaksanakan rencana ini, ia meminta raja membangun sebuah paviliun besar. Berikutnya, ia meminta 500 buah payung putih memayungi 500 biku di tengah paviliun tersebut. Mereka membuat 10 perahu yang telah diisi dengan wewangian dan dupa. Di sana juga terdapat 250 orang putri yang akan mengipasi ke 500 orang biku tersebut. Sedangkan saingan-saingan raja tidak memiliki putri-putri, payung-payung putih, ataupun gajah-gajah. Mereka tidak lagi dapat bersaing dengan raja. Ketika semua persiapan telah dilaksanakan, dana makanan diberikan. Setelah bersantap, raja mempersembahkan seluruh benda yang berada di paviliun yang seharga 14 krores. Pada saat itu, 2 menteri raja hadir. Salah seorang yang bernama Junha sangat senang dan memuji kemurahan hati raja atas pemberian dana kepada sang Buddha dan para biku. Ia juga mengatakan bahwa pemberian yang sebesar itu hanya dapat dilakukan oleh seorang raja. Ia sangat senang karena raja akan membagi kebaikan atas perbuatan baiknya kepada semua makhluk. Dengan kata lain, Menteri Junha bergembira atas kemurahan hati raja yang tiada taranya. Di lain pihak, Menteri Kala berpikir bahwa raja hanya menghambur-hamburkan uang dengan memberikan 14 krores dalam sehari. Dan karena setelah itu para biku akan kembali ke wihara dan tidur. Setelah bersantap, sang Buddha menatap kepada orang-orang yang hadir dan mengetahui bagaimana perasaan Menteri Kala. Kemudian, beliau berpikir bahwa jika ia menyampaikan khotbah panjang tentang pengertian, Kala akan bertambah kecewa dan akibatnya akan lebih menderita dalam kehidupannya yang akan datang. Jadi, dengan perasaan kasihan terhadap Kala, sang Buddha hanya menyampaikan khotbah singkat dan kembali ke wihara Jetawana. Raja mengharapkan khotbah panjang tentang pengertian. Oleh karena itu, ia menjadi sangat sedih karena sang Buddha hanya memberikan khotbah singkat. Raja berpikir bahwa ia telah gagal melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan akhirnya ia pergi ke wihara. Begitu melihat raja, sang Buddha berkata, "Raja yang agung, Anda seharusnya bergembira karena hasil mempersembahkan dana yang tiada taranya, sebuah kesempatan yang jarang sekali datangnya, dan datang hanya sekali selama kemunculan setiap Buddha. Tetapi Menteri Kala merasa bahwa hal itu hanyalah sebuah pemborosan dan sama sekali tidak berharga. Jadi, jika hanya saya memberikan khotbah panjang, ia akan menjadi kecewa dan tidak senang
dan akibatnya ia akan sangat menderita pada kehidupannya yang sekarang maupun pada kehidupan-kehidupan berikutnya. Itulah mengapa saya berkhotbah sangat singkat sekali. Kemudian Sang Buddha menambahkan, Raja yang agung adalah suatu kebodohan tidak bergembira atas kemurahan hati yang telah diberikan oleh orang lain dan akan pergi ke alam yang lebih rendah. Orang bijaksana bergembira atas kemurahan hati orang lain dan melalui pengertian mereka saling membagi keuntungan kebaikan dengan yang lainnya dan akan pergi ke tempat kediaman para dewa. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 177 yang isinya, sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa, orang bodoh tidak memuji kemurahan hati, akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya. Nah, jadi adik-adik, kalau kita senang memberi nih, atau berdana, kita itu bisa menjadi orang yang bijaksana dan senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya. Jadi dari kisah pemberian dana yang tiada taranya, Sang Buddha ini menjelaskan bahwa raja yang agung tersebut adalah suatu kegembiraan atas kemurahan hati yang telah diberikan oleh orang lain dan akan pergi ke alam yang rendah. Orang bijaksana bergembira atas kemurahan hati orang lain dan melalui pengertian mereka saling membagi keuntungan kebaikan dengan yang lainnya dan akan pergi ke tempat kediaman para dewa. Jadi raja tersebut kecewa gara-gara Sang Buddha berkhotbah hanya sedikit. Tetapi Sang Buddha berkata kepada raja tersebut bahwa atas apa yang pemberian yang sudah ia lakukan itu sudah sangat bijaksana dan akan membagikan kegembiraan untuk orang lain atas kemurahan hati dan kebaikannya. Nah, jadi dari cerita Cici tersebut kalian bisa mengambil kesimpulannya, yaitu kita memberi dana yang tiada taranya itu untuk kebijaksanaan dan kegembiraan hati. Nah, adik-adik jangan lupa ya, nanti ceritanya dicatat dan dirangkum. Kalau bisa difoto ya, dikasih aja ke Cici Kokonya atau dikirim melalui IG SMB Ananda. Nah, sekian cerita dari Cici. Terimalah salam Buddhis dari Cici. Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada Cici Meta yang telah mengisi sharing pada hari ini. Nah, gimana nih adik-adik sharing ceritanya? Semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk kehidupan adik-adik ya. Nah, sekian kebaktian online pada hari ini. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti kebaktian online pada hari ini. Dan kita akan tutup kebaktian online pada hari ini dengan membacakan parita. Oke, langsung aja kepada tim pembaca parita, dipersilakan. Mari adik-adik kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan bacakan nama kata-kata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantam abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari dengan segenap meta kita sama-sama mengucapkan Sabe Santa Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekolah minggu selesai. Ya, terima kasih kepada tim pembaca parita. Nah, sebelumnya Cici mau ada sedikit info bahwa nanti awal tahun 2022 kita akan melaksanakan kebaktian offline di Wihara Sasana Subasita. Nah, adik-adik udah gak sabar kan? Nanti akan ada info lebih lanjut mengenai kebaktian offline awal tahun 2022 di description box ya. Oke adik-adik, terima kasih telah mengikuti kebaktian online pada hari ini.
Terimalah salam dari Cici, Sotihotu Namo Buddhaya.